Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang 34 tema bakat di talent making. Masih pada bakat bagian striving talents. Jika sebelumnya sudah kita bahas tentang bakat disiplin dan konsistensi, maka kali ini saya akan bahas tentang bakat responsibility. Nah, seperti apakah orang yang berbakat responsibility itu? Orang yang berbakat responsibility adalah orang yang secara alami terdorong untuk menjalankan tugas dengan tekun dan bertanggung jawab. Mereka akan melaksanakan tugas atau amanah itu hingga selesai, hingga tuntas sesuai kesepakatan sebagai komitmen kuat mereka terhadap tugas dan pada orang yang memberi tugas. Nah, jadi seperti itu. Jadi komitmennya itu pada tugas yang diberikan dan pada orang yang memberi tugas. Mereka tidak peduli apakah itu tugasnya besar ataupun tugasnya kecil, ia tetap akan berkomitmen. Jadi juga tidak memandang ya apakah tugasnya itu sulit atau mudah atau bagaimana. Ketika sudah berkomitmen, maka mereka akan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Jadi mereka itu akan mendapatkan kepuasan tersendiri, akan sangat bahagia ketika tugas dan komitmen itu terselesaikan dengan baik. Nah, jadi seperti ini ya orang yang berbakat responsibility. Mereka akan justru merasa berhutang ya ketika tidak bisa memenuhi apa yang sudah mereka janjikan. Jadi orang responsibility ini memiliki kesetiaan dan juga rasa kejujuran seperti itu. Nah, orang yang berbakat responsibility juga cenderung memiliki rasa enggan untuk menolak ketika diberi tugas. Jadi tugas apapun yang diberikan itu akan diterima dengan komitmen yang kuat ya. Karena mereka itu merasa senang ketika mereka itu dipercaya oleh orang lain, ketika mereka itu bisa diandalkan seperti itu. Nah, jadi dari tugas tadi yang mereka sulit untuk menolak ini, akhirnya ini bisa menimbulkan berkomitmen pada orang lain dengan menerima berbagai banyak tugas, sehingga kadang komitmen terhadap diri sendiri ya, urusan terhadap diri sendiri itu terabaikan karena komitmennya lemah ya terhadap diri sendiri ataupun keluarga, sehingga urusan-urusan pribadi, urusan keluarga itu ada yang terabaikan. Nah, maka ini yang harus diantisipasi oleh orang-orang yang berbakat responsibility. Jadi mereka harus bisa mengukur kemampuan mereka, juga mengukur seberapa banyak sudah tugas yang mereka terima. Jika dirasa itu sudah cukup, maka mereka harus mampu untuk menolak agar mereka tidak terdisturb juga dengan tugas-tugas yang menumpuk. Akhirnya hal-hal yang bersifat pribadi terabaikan. Itu yang harus diantisipasi oleh orang-orang yang berbakat responsibility. Terus apa sih potensi kekuatan yang mungkin pada orang yang memiliki bakat responsibility? Jadi potensi kekuatannya mungkin adalah liasing ya. Mungkin liasing ini perwakilan dari suatu organisasi atau komunitas ya untuk mengembangkan jaringan. Tentu ini perlu bakat responsibility yang kuat, terus juga bakat relator dan communication. Atau juga potensi kekuatan controlling. Jadi mengendalikan atau mengawasi orang lain dalam melaksanakan tugas. Nah, ketika mengawasi ini kan perlu juga bakat responsibility, bakat komen, dan bakat ranger ya. Atau juga
potensi kekuatan di representing, yaitu wakil ya, bertindak atau berbicara atas nama orang lain ya sebagai perwakilan. Ini juga diperlukan bakat responsibility, significance, dan communication juga. Atau delivering. Nah, delivering itu kan mengirimkan ya sesuatu sesuai alamatnya kepada orang yang dituju. Nah, maka ini kan perlu bakat responsibility, perlu bakat disiplin, dan juga arranger. Dan juga apalagi nih bakat distributing. Jadi kalau delivering tadi hanya ke satu tujuan, kalau distributing ini kan mendistribusikan barang itu dalam jumlah banyak itu secara serentak. Nah, maka ini juga perlu bakat responsibility yang pastinya didukung oleh bakat strategik juga, bakat arranger juga. Nah, atau juga dalam hal building ya. Jadi membuat konstruksi rumah, gedung, nah perlu bakat responsibility, juga perlu bakat konsistensi, perlu bakat fokus ya. Atau potensi kekuatan di testing ya. Testing itu kan memastikan ya bahwa kualitas kinerja itu berfungsi sesuai dengan kriteria yang sudah dibuat. Jadi ini juga butuh bakat responsibility, butuh bakat konsistensi, butuh bakat maximizer juga. Atau menjadi potensi kekuatan di cashiering. Cashiering ini kan menerima, menyimpan, membayar uang, nah sesuai prosedur ya, dan juga mencatatnya. Maka ini juga butuh orang yang punya bakat responsibility, tentu juga bakat disiplin dan konsistensi. Nah, atau securing ya. Securing ini kan orang yang mampu pekerjaan yang menjaga aset ya. Jadi aset dari risiko baik itu kehilangan, kerusakan, dan lain-lain. Nah, maka ini juga dibutuhkan bakat responsibility, bakat konsistensi, dan deliberatif. Nah, dari potensi kekuatan yang sudah saya sebutkan tadi, tipe kekuatan yang munculnya adalah kalau representing tadi, maka ini menjadi seorang ambasador ya, duta ya. Terus lagi atau tadi ada controlling ya. Nah, maka ini juga punya dari commander. Terus tadi ada delivering dan distributing, maka ini tipe kekuatan distributor. Building tadi ini producer, atau juga securing ini safekeeping ya. Dan juga tadi testing yaitu quality control. Nah, kalau peran atau profesi yang membutuhkan bakat responsibility itu apa saja? Nah, kita lihat dari tadi tipe kekuatan, dari potensi kekuatan, dari tipe kekuatan, maka peran-peran profesi membutuhkan bakat responsibility ini pastinya keamanan. Ya, seorang keamanan, petugas satpam, polisi, ya itu perlu bakat responsibility ya. Terus juga yang memegang dalam hal keuangan ya pastinya harus punya bakat responsibility ya di treasury. Terus seorang manager, nah jadi manager tadi karena ada komander juga ya. Manager ini kan orang yang ngatur ya segala sesuatunya ya, harus punya bakat responsibility. Atau juga sebagai seorang quality control ya dalam sebuah instansi atau perusahaan, maka diperlukan bakat responsibility. Nah, bagaimana cara ya mensiasati jika bakat responsibility kita lemah? Nah, jadi jika Anda memiliki bakat responsibility lemah, maka Anda perlu menghindari membuat janji-janji dengan orang lain. Jadi selektif dulu ya janji yang akan kita buat. Kira-kira
apakah memungkinkan kita untuk menepatinya atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Terus ketika kita juga menerima amanah dari orang lain, baik itu pribadi ataupun dalam bentuk organisasi ataupun tempat kerja, maka responsibility lemah ini bisa kita lengkapi dengan kita gunakan ya, untuk menutupinya kita gunakan bakat-bakat lain yang bisa memotivasi diri kita dalam hal mengerjakan tugas dari orang lain. Misalnya belief ya, karena kita ingin melayani orang lain, meskipun responsibility-nya lemah. Atau achiever ya, karena kita seorang yang ingin terus bekerja, hanya kita mengerjakan amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Atau kita gunakan bakat fokus ya, jadi dari amanah yang diberikan itu kita kasih target-target kapan selesainya, sehingga responsibility lemah kita bisa tersiasati dengan baik ya, tanpa mengabaikan kepercayaan dan amanah dari orang lain. Nah, kiranya ini dulu sekilas ya tentang bakat responsibility. Semoga bisa memberi manfaat bagi semua teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.